Banyak orang, mungkin termasuk Anda, juga merasakan hidupnya pas-pasan. Apalagi yang hanya hidup dari gaji. Gajinya tidak seberapa, gajinya hanya numpang lewat. Ketika sudah di akhir bulan, muncul istilah tanggal tua. Kemudian cemas, harus makan dari mana, dan sebagainya. Saya juga pernah mengalami fase itu sebetulnya, dulu sejak saya kuliah. Saya ingin mencoba menjelaskan pengalaman hidup saya di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Saya doakan Anda semua hidupnya makin enak, makin penuh dengan kebaikan, dan tentunya makin penuh dengan keajaiban. Ketika flashback ke fase hidup saya dulu, saya besar di kota Bangkalan, di Madura. Saya besar di sana, kedua orang tua saya PNS. Kemudian saya sekolah SD, SMP, SMA di situ. Memang saya dari kecil itu selalu juara kelas. Dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3 pun itu saya juara kelas. Kemudian saya studi S1 di Bandung, di SDT Telkom waktu itu namanya. Dan saya mulai kaget ketika di sana. Kenapa saya kaget? Karena dari kecil saya terbiasa hidup dengan orang tua, kemudian di sana harus sendirian. Yang biasanya disiapkan makan, disiapkan minum, yang biasanya tinggal tidur, sekarang harus sendirian. Waktu itu saya dikirimi uang gitu ya oleh kedua orang tua saya. Nah, saya mulai bingung tuh. Ini gimana ngaturnya ya? Apakah cukup gitu ya? Sementara saya belum terbiasa untuk seperti itu. Akhirnya bayar kos-kosan dan sebagainya ternyata kurang juga. Sampai titik itu saya mencoba untuk refleksi, kemudian saya bilang bahwa sudah, saya nggak usah lagi ditransfer uang bulanannya. Saya mencoba hidup sendiri, tapi nanti kalau saya butuh ya ditransfer gitu kan. Nah, akhirnya saya mencoba untuk memaksimalkan diri saya, memaksimalkan potensi saya untuk bisa hidup di kota Bandung full dari saya sendiri. Saya mencoba kerja keras, saya mencoba jualan, saya kemudian juga ngajar gitu ya. Kemudian karena saya itu berpikir bahwa kerja keras yang membuat orang kaya. Tapi ternyata saya salah. Yang ada saya capek. Saya keteteran kuliah saya. Kenapa? Harus kerja di restoran, harus memberikan les ke anak SD, SMP gitu ya. Kemudian ya itu fenomena gitu ya, dan itu yang saya alami. Sampai saya ada sebuah bisnis, ikut bisnis di luar gitu ya. Mulai dapat bagus, kemudian tapi ternyata bisnis itu scam dan saya harus tanggung hutang. Banyak utangnya di fase tahun itu. Saya pergi ke berbagai orang, tanda kutip orang pintar, untuk baca amalan, baca wiritan, kemudian bertapa di sungai, di kuburan, berendam di sungai, di pinggir pantai. Bahkan mungkin Anda pernah juga nonton podcast saya juga pernah ritual nikah dengan jin, dan itu sekarang buat saya geli sebetulnya, buat saya sadar bahwa itulah fase jahiliyah, itulah fase di mana ketidaktahuan bahwa semuanya itu dari pola pikir kita sendiri. Sampai ketika saya disadarkan oleh Agim waktu itu di Darut Tauhid bahwa mindsetmu salah, mindsetmu yang perlu benahi kepada Tuhannya. Saya disadarkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian saya bertafakur, saya merenung. Ya juga ya, berarti bukan
Allah sedang ngasih ujian, tapi karena saya yang salah. Ketika saya merubah mindset saya, pelan-pelan hutang itu mulai terbayar dengan masuknya berbagai tawaran proyek dari Bapak Ibu dosen ke saya. Saya juga berpartner dengan mereka dan alhamdulillah saya lulus dengan bagus, meskipun ngos-ngosan waktu itu lulusnya, tapi ya bisa lulus dan dapat nilai bagus. Nah, kemudian saya mulai bekerja, lalu bekerja itu saya dapat gajinya cukup emis buat saya karena saya ditaruh di Surabaya tapi gajinya gaji Jakarta, enak kan? Nah, itu saya mulai, oh ternyata bisa seperti itu. Tapi kemudian terjadi pola yang sama, saya jatuh dari antena masang visat itu, saya marah sama Allahnya. Aku udah rajin sholat, udah rajin puasa, kenapa dibuat jatuh? Nah, ini titik balik yang memang mendalam buat saya, dan sampai saya menemukan formula AMC ya karena titik balik ini sebetulnya. Ketika saya ngeset mikrotik, muncul di kepala saya, kenapa hanya server saja yang kamu ubah? Harusnya dirimu juga sama. Itu menampar saya. Saya teringat semua mata kuliah saya di programming, saya ingat semua pemahaman saya tentang tauhid di situ. Saya rubah semuanya. Sehingga pola pikir yang pas-pasan itu kemudian berganti. Di kantor saya bisa dapat proyek dan saya dikasih hak untuk mengatur seberapa proyek itu yang harus saya dapatkan anggarannya, dan itu membuat saya jauh lebih naik di rezekinya. Kemudian juga ada banyak pekerjaan yang saya kerjakan juga datang dan saya maksimalkan, ternyata bisa juga naik. Saya waktu itu tinggal di Surabaya, kos, kemudian sama adik saya masih kuliah. Saya juga tentunya harus membantu adik saya gitu ya di hidupnya, dan alhamdulillah semuanya bisa terlewati dengan baik. Ini sebuah pengalaman yang saya mencoba rumuskan, saya mencoba untuk menemukan formulanya bahwa tidak ada yang kebetulan di hidup ini. Tidak ada yang namanya kejadian yang tiba-tiba. Kenapa? Allah bilang semuanya sudah ada aturannya. Semua terjadi karena sudah ada rule-nya. Nah, itu yang saya renungkan, saya rumuskan, ternyata ini aturannya. Aturan yang Allah berikan kepada semua orang. Mau dia mengaku kalau Allahnya ada, mau dia agama apapun, bahkan bagi orang yang tidak mau menerima kalau Allah ada, juga tetap berjalan aturan ini. Makanya saya makin takjub sama Allahnya. Bukti kalau Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapapun manusianya, dari golongan manapun, dari agama manapun, selama dia mau menggunakan pikirannya dengan benar, maka hidupnya pasti enak. Sebaliknya, dari golongan manapun, dari agama apapun, ketika dia tidak menggunakan pikirannya dengan benar, maka hidupnya pasti sengsara, pasti tidak enak, pasti susah. Makanya saya ketemu banyak orang, saya ketemu banyak peserta, dan semuanya sepakat bahwa Tuhan itu maha baik ternyata. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ketika ngobrol sama saya di kelas, ketika diskusi, terlihatlah program-program yang menghambat hidupnya. Terlihatlah semua logika yang menghalangi datangnya rezeki. Itu kenapa memang butuh bertemu. Supaya apa? Supaya jelas apa masalah di pikiran Anda yang selama ini Anda anggap benar, ternyata sesuatu yang keliru. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Mas Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya.
kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.